Selamat pagi, Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini saya akan kembali mengajak kita belajar tentang salah satu hukum kehidupan. Setelah kita belajar tentang hukum tabur tuai, lalu tentang hukum kasih karunia, dan minggu lalu Ibu Gembala berkhotbah tentang hukum pengampunan. Hari ini saya mau ajak kita bersama-sama belajar dengan tema hukum pertumbuhan. Sekali lagi, hukum pertumbuhan. Saudaraku, hukum pertumbuhan adalah prinsip universal yang berlaku dalam kehidupan fisik, mental, maupun rohani kita. Dalam konteks iman Kristen, pertumbuhan tidak hanya terjadi secara alami, tetapi juga sebagai bagian dari kehendak Allah bagi kita, umatnya. Hari ini saya akan membagikan kepada saudara 7 prinsip pertumbuhan atau 7 hukum pertumbuhan. Hukum di sini dalam pengertian prinsip, saudaraku ya. Mari kita lihat hukum pertumbuhan. 7 hukum atau 7 prinsip pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan selalu dimulai dari benih yang kecil. Itu sebabnya jangan pernah takut untuk memulai dari yang kecil. Amin, saudaraku. Dalam Matius 13 ayat 31, Tuhan Yesus pernah mengajarkan perumpamaan tentang biji sesawi. Tuhan Yesus mengatakan, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi saudara perhatikan bahwa pertumbuhan itu selalu dimulai dari benih, seed itu, saudaraku ya. Tidak pernah pertumbuhan itu dimulai dari sesuatu yang besar. Yang namanya pertumbuhan pasti dimulai dari sesuatu yang kecil, yang bersifat benih. Secara cepat, yang kedua, pertumbuhan itu membutuhkan nutrisi dan membutuhkan pemeliharaan. Itu sebabnya jangan kita malas memberi makan iman kita. Sebab pertumbuhan rohani itu membutuhkan nutrisi dan membutuhkan pemeliharaan. Butuh maintenance, butuh bergizi juga yang masuk ke dalam rohani kita. Jadi pertumbuhan rohani itu membutuhkan pemeliharaan dan nutrisi. Ini berlaku sebenarnya secara umum dalam semua prinsip pertumbuhan. Pertumbuhan tanaman, pertumbuhan anak pasti membutuhkan pemeliharaan dan nutrisi. Itu sebabnya jangan malas memberi makan dalam masa pertumbuhan itu. Saudaraku, kita tahu bersama pohon yang sehat pasti butuh air, butuh tanah yang subur, dan butuh sinar matahari. Demikian juga iman kita, kerohanian kita membutuhkan hal-hal rohani, saudaraku. Firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Matius 4 ayat 4, Tuhan Yesus pernah mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara bayangkan kalau saudara tidak mendengar firman Tuhan setiap hari, bagaimana kondisi kerohanian saudara. Seperti kita butuh makan setiap hari, fisik kita, demikian rohani kita butuh makanan rohaninya. Doa adalah aliran air hidup yang menyegarkan jiwa kita. Bahkan doa itu nafas hidup orang percaya. Kalau kita tidak berdoa itu berarti kita nggak bernafas. Dan itu artinya kita mengalami kekeringan, kematian rohani. Persekutuan dengan sesama orang percaya sebagai tubuh Kristus membuat kita kuat. Ibrani 10 ayat 25 firman Tuhan katakan, janganlah menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Maka penting untuk hadir dalam persekutuan sesama orang percaya. Kalau kita mau kuat, maka jangan skip nutrisi rohani ini, saudaraku. Firman Tuhan, doa, persekutuan dengan orang percaya, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, itu semua nutrisi bagi pohon jiwa kita yang sedang bertumbuh. Yang ketiga, pertumbuhan harus melewati proses, ujian dan tantangan. Jadi jangan pernah menyerah saat kita sedang diuji. Yakobus 1 ayat 2 firman Tuhan mengatakan, saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
Aneh ya memang kekristenan ini, saudaraku. Jatuh dalam pencobaan disuruh anggap sebagai kebahagiaan. Itulah kekristenan. Karena biasanya di tempat lain jatuh dalam pencobaan itu stres. Ini anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Untuk dapat perspektif yang lebih luas, kita baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat 2-nya saja untuk terjemahan ini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Aneh ya memang kekristenan nih, saudaraku. Jatuh dalam pencobaan atau mengalami, bukan jatuh ya. Mengalami bermacam-macam pencobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Kalau dunia ini beruntung kalau apa? Dapat untung banyak, dagang untungnya gede, atau kecil-kecil tapi kali banyak gitu ya. Itu beruntung gitu. Tapi kalau kita mengalami bermacam-macam pencobaan, Alkitab katakan hendaklah kalian merasa beruntung. Memang kekristenan ini agak lain, saudaraku, dari yang lain. Karena yang kita jalani ini adalah jalan hidup Tuhan Yesus. Jalan hidup sebagai orang Kristen. Kristen itu follower, pengikutnya Kristus. Jadi kalau kita mengalami bermacam-macam pencobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Dan jangan sampai jatuh, saudaraku. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, coba kita baca dari ayat 2 sampai 4-nya. Mari, 1, 2, 3. Saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan, anggaplah semuanya itu sebagai berkat dan bersukacitalah karenanya. Sebab kamu tahu bahwa setiap ujian membuat kita semakin kuat untuk bertahan dalam keyakinan kita. Jadi bertahanlah terus sampai akhir supaya kamu apa? Tumbuh dewasa dan semakin diperlengkapi sehingga tidak kekurangan apapun secara rohani. Dalam mendidik anak, saudaraku, kita harus membiarkan mereka mengalami masa-masa kesusahan. Kalau terus dibantu, terus ditolong, dia nggak akan bisa jadi dewasa. Jadi dengan berbagai kesusahan yang anak itu alami, maka dia akan bertumbuh menjadi lebih dewasa, lebih berani, lebih kuat. Kalau anak baru belajar jalan, sedikit-sedikit dia berdiri, saudara takut dia jatuh, saudara gendong, kapan dia bisa jalan? Anak Raja Wali kalau mau diajar terbang, harus dibiarin dijatuhkan dari ketinggian. Tentu induk Raja Walinya akan menopang di saat-saat yang tepat, supaya tidak terhantuk pada batu. Jadi dia harus diajar untuk mengepakkan sayapnya, saudaraku. Penelitian dari Harvard University, saudara bisa cek aja di Google. Anak-anak yang tumbuh biasa dengan pekerjaan rumah, dia akan menjadi lebih percaya diri saat tumbuh besar. Jadi kalau anak-anak itu nggak pernah disuruh nyapu, nggak pernah disuruh ngepel, dia tumbuh itu kepercayaan dirinya kurang. Ini penelitian Harvard University, ilmiah, saudaraku. Cari aja di Google. Nggak percaya. Jadi anak-anak yang bertumbuh dengan dibiasakan dengan pekerjaan rumah jauh lebih percaya diri daripada teman-teman lainnya. Karena apa? Dibiasakan untuk mengalami berbagai persoalan, kesusahan, diberikan tanggung jawab sehingga dia menjadi lebih kuat dan dewasa. Jadi kalau kita mengalami berbagai kesusahan saat ini, saudaraku, dengan berbagai komplikasinya, complicatednya hidup kita ini, maka firman Tuhan mengingatkan, anggaplah semua itu sebagai berkat. Kita nggak nyangka ini kesusahan, tapi kita menyeting pikiran kita, menyeting mindset kita ini, supaya kita melihat berbagai kesusahan itu sebagai berkat, sebagai kesempatan untuk kita bisa bertumbuh dan bersukacitalah karena itu. Agak lain memang kekristenan, saudaraku. Dalam terjemahan The Message, consider it a sheer gift, friends. Anggaplah ini sebagai anugerah yang murni. Jadi ketika ujian dan tantangan datang, when tests and challenges come at you from all sides, jadi ketika berbagai ujian datang dari segala arah, dari segala sisi ini, oh mungkin ujiannya Pak Pendeta cuma dari depan. Saya ini dari segala sisi. Nah firman Tuhan kasih ingat. Dari segala sisi. Dari sisi ekonomi, dari kesehatan, dari relasi, dari macam-macam. Dari segala sisi kehidupan kita ada cobaannya. Itu mah enak, dia sehat, saya sakit. Itu mah enak, dia banyak duit, saya
sudah sakit, miskin, hidup lagi gitu. Tapi rajin ke gereja. Gitu. Nah, saudaraku, umat orang percaya di zaman Alkitab ini ditulis mengalami tantangan seperti itu. Jadi firman Tuhan ini relevan sekali dengan berbagai situasi kehidupan kita. Karena ketika kita dihampiri dengan berbagai masalah dan tantangan dari from all sides, dari seluruh sisi kehidupan kita, kita disuruh taruh di pikiran kita, anggaplah ini sebagai sheer gift, anugerah belaka, anugerah yang murni, saudaraku. Jadi anugerah yang murni itu pasti membawa kita untuk menjalani tantangan. Kasih sayang yang murni dari seorang ayah dan ibu pasti akan membiarkan anaknya untuk mengalami tantangan-tantangan di dalam hidupnya. Tidak melulu dibantu, dia harus menghadapi tantangan. Itulah yang mendewasakan dia. Setuju orang-orang tua? Jadi begitulah saudaraku, kita mendewasakan. Demikian Tuhan mendewasakan kita dengan berbagai ujian dan tantangan. Jadi kalau kita nyanyi, ujilah aku Tuhan, itu cari perkara memang. Cari perkara memang itu saudaraku ya. Tapi itulah lagu orang Kristen saudaraku. Ujilah aku Tuhan, Tuhan dari surga cari perkara ini anak. Oke, malaikat tes. Lalu ayat yang kedua. Kamu tahu, ayat yang ketiga maksudnya dalam terjemahan The Message itu. Kamu tahu bahwa di bawah tekanan, you know that under pressure, jadi di bawah tekanan, kehidupan imanmu akan terbuka dan menunjukkan warna aslinya. Jadi dengan tekanan, kehidupan iman kita itu akan dipaksa untuk terbuka. Forced into the open and show its true colors. Jadi kita dipaksa untuk menunjukkan warna asli iman kita. In other words, iman kita itu akan kelihatan murninya di bawah pressure, di bawah tekanan. Sama seperti emas itu kelihatan murninya kalau di bawah pressure, di bawah tekanan, di bawah api yang panas, saudara. Lalu ayat yang keempat. So don't try to get out of anything prematurely. Jadi jangan berusaha keluar dari proses itu sebelum waktunya. Jangan kita lahir prematur dalam pengertian kita udah nyerah sebelum masa ujian itu berakhir. Jadi jangan berusaha keluar dari proses. Semua bilang jalani proses. Jangan keluar dari proses. Jadi jangan berusaha keluar dari proses sebelum waktunya. Biarkanlah itu menyelesaikan pekerjaannya. Agar kamu menjadi dewasa dan berkembang sepenuhnya tanpa kekurangan dalam hal apapun. Let it do its work so you become mature and well developed, not deficient in any way. Jadi kita develop bukannya deficient, saudara. Bukannya kekurangan, bukannya defisit, tapi malah develop, berkembang, bertumbuh menjadi dewasa. Itu sebabnya kita diingatkan firman Tuhan juga di Yohanes 15 ayat 2. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi yang berbuah tidak berbuah pun tetap dibersihkan, dipotong. Supaya apa? Supaya menghasilkan buah yang lebih lebat. Jadi tantangan dalam hidup ini saudaraku bukan untuk menghancurkan kita. Kalau Tuhan izinkan terjadi berbagai cobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Jadi Tuhan izinkan bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menguatkan kita. Kalau toh kita rasa hancur, maka ingatlah Tuhan sedang mere-image. Tuhan sedang membentuk gambar kita kembali sesuai dengan gambarannya. Jadi jangan pernah minta hidup yang mudah, tapi mintalah iman yang kuat. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi berbagai masalah hidup ini. Amin, saudaraku. Yang keempat, pertumbuhan punya musimnya sendiri. Ini adalah hukum prinsip pertumbuhan yang keempat. Pertumbuhan punya musimnya sendiri. So, jangan panik kalau belum berbuah. Kok aku belum berbuah? Jangan panik. Teruslah bertumbuh, bersabarlah dalam setiap musim pertumbuhan kita. Saudaraku, pertumbuhan itu tidak instan. Semua bilang tidak instan. Ada musim bertumbuh, ada musim berbuah. Jangan menyerah di tengah proses. Kalau kita lihat kisah Alkitab itu bukan kaleng-kaleng waktunya, saudaraku ya. Musa itu butuh 40 tahun di padang gurun.
sebelum dipakai Tuhan. Umur kita baru berapa? Oh, saya sudah lebih 40 tahun, Pak. Iya, tapi ingat, kita mulai sungguh-sungguh sama Tuhan tuh kapan? Musa butuh 40 tahun di padang gurun sebelum dipakai Tuhan. Yusuf butuh 13 tahun dari dijual saudara-saudaranya sampai menjadi pemimpin Mesir. Dia dapat mimpi itu 13 tahun sebelumnya. 13 tahun berikutnya baru tergenapi mimpinya. Jadi kalau kita dapat mimpi hari ini, Tuhan mau jadi kita berhasil, jangan pikir besok langsung tergenapi. Ya kalau besok ya puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang waktunya 13 tahun kemudian, seperti Yusuf, dia dijual dulu sama saudara-saudaranya, lalu dia difitnah di Mesir oleh Tante Poti gitu ya. Istrinya Potifar. Lalu dia masuk di penjara lagi, saudaraku ya. Luar biasa. 13 tahun proses hidupnya, baru mimpinya itu digenapi. Tuhan Yesus sendiri, teladan kita yang sempurna, bertumbuh dalam hikmat, usia, dan kasih karunia. Lukas 2 ayat 52, nanti kita akan bedah di akhir khotbah ini. Khusus mengenai pertumbuhan yang dialami Tuhan Yesus. Jadi yang keempat, pertumbuhan itu ada musimnya. Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada musimnya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Yang kelima, cepat-cepat saja saudaraku ya. Tujuan akhir pertumbuhan adalah buah. Hidupmu atau hidup kita ini saudaraku seperti pohon. Dan buah itu tidak pernah dimakan oleh pohonnya sendiri. Buah itu harus dinikmati oleh orang lain. Tidak pernah pohon itu makan buahnya sendiri. Buah dari pohon harus dinikmati oleh orang lain. Makanya waktu kecil saudara ingat, kalau saudara pernah ambil batu, lempar mangga di kebun orang, saudara ingatlah ini. Bahwa buah itu tidak pernah dinikmati oleh pohonnya. Buah itu dinikmati oleh orang lain, saudaraku. Masalahnya kadang ada yang suka curi itu buah. Saudaraku, kita tidak hanya bertumbuh untuk diri sendiri, yang saya katakan amin. Kita nggak bertumbuh untuk diri sendiri, tapi kita bertumbuh untuk menghasilkan buah. Akhir dari pertumbuhan kita adalah supaya hidup kita bisa dinikmati. Hidup kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Apa gunanya kita bertumbuh, berbuah, tapi menjadi busuk di dalam diri kita sendiri. Busuk di pohon kita sendiri. Tapi kalau kita bertumbuh dan berbuah untuk dinikmati orang lain, betapa bahagia dan senangnya kita. Karena itulah tujuan dari pertumbuhan kita. Orang lain harus merasakan kasih dan kemurahan hati kita, saudaraku. Kalau kita hidup untuk diri sendiri saja, maka kita tidak mencapai tujuan pertumbuhan kita. Dunia harus melihat sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Kalau kita dilihat hidup sederhana, hidup bersahaja, orang bisa melihat hidup kita yang bersukacita dan penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Sekalipun mungkin uang kita tidak banyak, sekalipun mungkin harta kita sangat terbatas, sekalipun kita mengalami berbagai persoalan hidup, tapi tetap ada sukacita dan damai sejahtera. Orang melihat kita menjadi alat peraga Tuhan untuk memotivasi kehidupan mereka. Berbeda dengan anak orang kaya yang tiba-tiba jadi pengusaha, ya wajar anaknya orang kaya gitu. Dia dapat warisan begitu saja tanpa dipersulit. Tapi orang-orang kaya yang sejati, dia tidak akan biarkan anaknya itu langsung mewarisi perusahaan, nggak mungkin, saudara. Pasti dia latih anaknya untuk bekerja di orang lain atau bekerja di perusahaannya sendiri, tapi mulai dari level yang bawah. Itu baru orang kaya yang benar-benar mengerti mewarisi kehidupan yang baik untuk anak-anaknya. Karena kalau dibiarkan langsung memimpin tanpa proses, bisa bangkrut perusahaannya, saudaraku. Jadi kalau kita punya Tuhan, Bapa yang memiliki alam semesta ini, dia Bapa yang baik, dia tidak mungkin mempercayakan sesuatu yang besar tanpa mempercayakan sesuatu yang kecil terlebih dahulu. Amin, saudaraku. Jadi ujung dari pertumbuhan kita harus dilihat oleh dunia sebagai manusia yang penuh dengan damai sejahtera, penuh sukacita, dan itu semua dapat dihasilkan melalui proses, tantangan, ujian, dan cobaan dalam hidup. Bagaimana kita bisa disebut sabar kalau kita bisa mengatasi berbagai persoalan dalam hidup ini? Bagaimana kita bisa disebut tekun kalau kita bisa setia dalam berbagai persoalan hidup ini?
Sebab Tuhan ingin kita menjadi berkat untuk orang lain. Ingatlah, kalau ada tantangan dalam hidup kita, ada berbagai permasalahan, mari miliki perspektif ini. Bahwa permasalahan ini dapat digunakan Tuhan untuk menjadi mimbar hidup saya. Amin, saudaraku. Semua bilang, permasalahan hidupku adalah mimbarku. Kesempatan untuk aku menghasilkan buah. Coba cek, saudaraku, sudahkah kita bertumbuh dibanding dengan tahun yang lalu? Apakah kita sudah punya makanan rohani yang cukup, nutrisi, pemeliharaan, maintenance rohani yang cukup? Apakah kita sedang melewati ujian pertumbuhan? Dan apakah kita sudah berbuah dan memberkati orang lain? Saudaraku, dalam Alkitab setidaknya ada 2 kata Yunani untuk pertumbuhan. Mari lihat ini. Yang pertama adalah kata auxano. Auxano ini pertumbuhan yang alami. Teks Allah yang memberi pertumbuhan itu menggunakan kata ini, auxano, bicara pertumbuhan yang alami. Yang kedua adalah kata prokopto, kemajuan yang disengaja. Tuhan Yesus mengalami 2 macam pertumbuhan ini, saudaraku. Dalam Lukas 2 ayat 40, mari kita lihat. Kita baca, 1, 2, 3. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Bertambah besar itu auxano. Itu di ayat 40. Di ayat 52 dikatakan gini. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bertambah besar di situ prokopto. Jadi bertambah besar di 40 auxano, di ayat 52 itu prokopto. Coba dinaikin lagi tadi. Kalau auxano itu pertumbuhan yang alami, prokopto kemajuan yang disengaja. Jadi Tuhan Yesus alami 2 itu. Oke, selanjutnya. Next. Ya, jadi auxano itu artinya bertumbuh secara alami. Itu seperti tanaman yang bertumbuh karena ada kehidupan di dalamnya. Jadi ada beberapa faktor pertumbuhan, saudaraku. Yang pertama, karena di dalam benih itu ada bibit kehidupan. Yang kedua, memang karena kondisi tanahnya dan karena faktor matahari serta air. Nah, auxano itu bicara pertumbuhan karena faktor benih di dalamnya. Ada kehidupan di dalam benih itu, itulah yang membuat dia bisa bertumbuh besar. Lepas dari faktor tanah, lepas dari faktor air dan mataharinya. Ini bicara pertumbuhan dari dalam, pertumbuhan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sebagai manusia bertumbuh secara fisik, karena memang begitulah proses alami manusia. Ada perkembangan otaknya, ada perkembangan fisiknya, perkembangan rohnya. Itu auxano. Kalau kita membandingkan penggunaan kata auxano di dalam perjanjian baru, ada di 1 Korintus 3 ayat 6-7. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Aku yang tanam, Apolos yang nyiram, Allah yang beri pertumbuhan. Jadi ada benih firman yang ditaburkan, maka Tuhanlah yang akan bekerja untuk menumbuhkan. Itu auxano. Dari sisi Tuhan, Tuhan bekerja karena benih itu adalah firman itu. 2 Petrus 3 ayat 18, bertumbuhlah, auxano juga. Bertumbuhlah artinya benih kita ini harus tumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, mari kita lihat kata prokopto. Prokopto berarti berusaha maju dengan kesadaran penuh. Ini dari sisi kita. Kalau auxano dari sisi Tuhan yang memberi pertumbuhan, prokopto dari sisi kita yang harus berusaha maju dengan kesadaran penuh. Ini bukan sekedar bertumbuh secara alami, tapi sebuah proses yang disengaja. Tanahnya harus digemburkan, dia harus dikenai matahari, dia harus diairi aliran air. Ini menunjukkan ada usaha untuk maju dengan kesadaran penuh. Kata prokopto ini digunakan untuk menggambarkan kemajuan yang dicapai dengan usaha dan disiplin. Kalau kita tanam sesuatu, kita gemburkan tanahnya, kita rawat, kita siram, kita berikan sinar matahari yang pas. Jadi harus dicapai dengan usaha dan disiplin. Itu prokopto. Nah, sebagai perbandingan, ayat lain yang menggunakan kata prokopto itu ini, saudaraku. Galatia 1 ayat 4. Satu kali Rasul Paulus ingin mengatakan semua kemampuannya itu adalah sampah dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Tapi dia mengatakan begini, dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju, prokopto. Di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju daripada banyak teman sebayaku. Jadi, Rasul Paulus itu bisa lebih maju. Kenapa dia bisa lebih maju daripada teman-teman sebayanya? Karena dia belajar disiplin
Dia ngikutin apa yang gurunya, rabi besarnya Gamaliel itu katakan. Jadi nggak bisa kita doa Tuhan berikan hikmat, tapi kita nggak belajar. Itu sederhananya kayak gitu. Tuhan yang memberikan kita hikmat, tapi dari diri kita harus ada usaha untuk belajar. Tuhan yang berikan hikmat itu auksano, tapi prokopto itu adalah usaha kita untuk bisa belajar. Karena Tuhan nanti yang akan mengingatkan apa yang kita sudah pelajari. Bahkan mengembangkan lebih daripada yang kita sudah pelajari. Itu namanya auksano dan prokopto. Jadi kalau kita mau unggul dari teman-teman sebaya kita, harus ada usaha untuk maju dengan sadar prokopto. Makanya saya nasihati Aweng kan, kamu harus belajar baik-baik. Jangan cuma badanmu yang gede, otakmu harus bertumbuh. Caranya belajar, inisiatif. Nggak harus disuruh-suruh, belajar. Kerja, lihat sesuatu yang gak beres, langsung cepat beresin. Itu namanya prokopto, saudara. Kita belajar maju untuk lebih dewasa. Kita harus belajar maju dan itu harus diusahakan. Harus dengan sadar. Jadi Rasul Paulus bicara tentang kemajuannya sebelum bertobat. Poinnya adalah untuk tumbuh perlu usaha dengan sengaja. Kalau kita berkata Tuhan berkati bisnis, usaha pekerjaan. Kalau gembala saudara ini doakan supaya bisnis pekerjaan saudara maju, harus ada usaha dari diri saudara juga. Kalau kita berdoa supaya pelayanan kita ini berkembang, kita doa sama-sama harus ada usaha dari dalam diri kita, prokopto, untuk kita bisa bersama-sama memajukan pelayanan ini. Jadi Tuhan Yesus bertambah besar dan hikmatnya itu dengan proses yang disengaja. Bukan mentang-mentang dia roh Allah anak. Enggak, saudaraku. Dia harus studi. Dia harus belajar sebagai putra Yahudi di hadapan rabi-rabinya. Sehingga dia bisa menang perdebatan bukan hanya karena dia Allah, tapi karena memang dia anak yang belajar dengan baik. Bukan hanya karena auksano, Tuhan yang beri pertumbuhan, tapi karena prokopto. Semua bilang, bukan karena auksano saja, tapi karena prokopto. Tuhan beri pertumbuhan, tapi harus ada usaha kita dengan sadar untuk maju. Itu sebabnya prinsip yang keenam dari prinsip pertumbuhan atau hukum pertumbuhan adalah Tuhan Allah yang memberi pertumbuhan. Pertumbuhan hanya bisa terjadi kalau kita terhubung, terkonek dengan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Kalau kita ibaratkan benih yang bertumbuh itu adalah firman, maka kita harus terhubung dengan firman, terhubung dengan Tuhan yang memiliki firman itu. Jadi penting untuk kita membangun relasi dengan Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Malaikat bilang, nyanyi doang, bangun doa pagi enggak gitu. Nyanyinya ku terhubung denganmu. Gembala sudah genjreng-genjreng, Aweng sudah main piano, Bu Gembala sudah operator, lu masih tidur di rumah. Malaikat bilang, yang ngomong nih malaikat bukan saya. Lu ngomong ku terhubung denganmu. Bisa paham saudara ya? Jadi Tuhan Allah yang beri pertumbuhan, bukan Pak Gembala. Pak Gembala ini hanya menabur, tapi yang berikan pertumbuhan tuh Tuhan. Maka terhubunglah dengan Tuhan, saudaraku. Yang ketujuh, yang terakhir. Pertumbuhan adalah kemajuan yang disengaja. Itulah prokopto. Untuk bertumbuh harus diusahakan dengan sadar dan sengaja. Itu prokopto. Dan Tuhan Yesus mengalami dua pertumbuhan ini. Dialah teladan kita yang sempurna. Dia bergantung berserah penuh kepada Bapanya, itu auksano. Dan dia berusaha dari dalam dirinya. Alkitab mengatakan dia berdoa dengan ratap tangis. Supaya Bapa di surga menyelamatkan dia dari maut. Itu namanya prokopto. Dia dengan sadar mengusahakan untuk dia hidup berkenan di hadapan Bapanya di surga. Mari saya rangkumkan 7 hukum atau 7 prinsip pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan selalu dimulai dari benih yang kecil. Jangan takut untuk memulai dari yang kecil. Yang kedua, pertumbuhan membutuhkan pemeliharaan dan nutrisi. Jangan malas memberi makan iman kita, kerohanian kita. Yang ketiga, pertumbuhan harus melewati proses ujian dan tantangan. Jangan menyerah saat diuji. Yang keempat, pertumbuhan itu punya musimnya sendiri. Jangan panik kalau belum berbuah. Teruslah bertumbuh, bersabarlah dalam musim pertumbuhan. Yang kelima, tujuan akhir pertumbuhan adalah buah. Hidup kita itu seperti pohon, buah kita harus dinikmati orang lain. Yang keenam, Tuhanlah yang memberi pertumbuhan.
Pertumbuhan hanya bisa terjadi kalau kita terhubung dengan Tuhan. Yang ketujuh, pertumbuhan adalah kemajuan yang disengaja. Untuk bertumbuh harus diusahakan dengan sadar dan sengaja. Saudara dapat sesuatu yang baru, amin. Ada perspektif yang dibukakan, amin. Ada warna baru, ada nuansa baru memahami spiritual grow ini, saudara. Pertumbuhan rohani. Mari kita berdoa.